Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya bisa masuk? Benar, Pak. Baik. Yang minggu kemarin itu ada pertanyaan nggak terhadap apa UTS-nya? Eh, oh, belum ada pertanyaan ya. Silahkan Anda eh, apa saya share screen materi minggu ini tentang impact analysis. Jangan lupa absen ya. Absennya di bagian paling bawah. Ya. Ini bagian paling bawah. Kodenya 1768881. Saya tidak apa, melayani absen lewat WA ya sekali lagi. Jadi silahkan Anda absen sendiri. Karena kalau Anda WA saya lupa dan sebagainya, itu apa saya belum tentu buka aplikasi absen, jadi silahkan untuk absen sendiri. Oke, untuk hari ini saya akan jelaskan tentang impact analysis. Impact analysis itu adalah analisa dampak ya kalau terjadi perubahan atau terjadi evolusi di aplikasi ya. Maka disebut juga impact analysis itu adalah analisis dampak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya eh, katakanlah saja misalnya kita punya biodata KTP. Kemudian biasanya KTP itu ada nama, alamat, kemudian kode pos dan sebagainya. Kemudian di KTP kita sisipkan katakanlah satu field, yaitu katakanlah sidik jari. Nah, maka apa dampaknya? Nah, dia terhadap user interface, terhadap modul-modul yang berhubungan dengan aplikasi pembacaan KTP, kemudian berikutnya dampak ketergantungan terhadap aplikasi lain. Dengan kita bisa menganalisis dampak, maka kita bisa memperkirakan kalau itu diimplementasikan atau terjadi perubahan, mana yang akan kita lokalisir perubahan. Kemudian berapa biayanya, siapa yang akan handle dan sebagainya. Jadi analisis dampak itu dalam konteks evolusi adalah proses untuk mengevaluasi dan memahami dampak dari perubahan yang dilakukan pada perangkat lunak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memahami konsekuensi ya atau akibat jika perubahan terhadap sebuah aplikasi, baik itu modul, database, atau user interface itu dilakukan, maka seberapa besar dampaknya terhadap kestabilan, kecocokan, dan juga terhadap pemakaian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna atau user. Contoh di sini ada studi kasusnya, yaitu perubahan fitur pada aplikasi perbankan online. Kalau kita lihat sekarang ini, terutama aplikasi perbankan, aplikasi Gojek dan sebagainya, itu fitur itu sering kali banyak berubah. Nah, misalnya di aplikasi perbankan online itu adalah kalau misalnya terdapat penambahan fitur baru, misalkan aja yaitu e-wallet atau pembayaran lewat kris ya. Nah, maka kemudian dampaknya itu apa aja? Oh, mungkin di bidang hardware itu ada perangkat yang bisa membaca atau bisa menerbitkan kris. Di bidang rekening, nah, berarti nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung transaksi, ataupun juga yaitu adalah terhadap istilahnya integrasi sistem, yaitu komunikasi dengan bank-bank lain atau Bank Indonesia. Kemudian
bagaimana kita melakukan impact analysis atau analisa dampak itu sendiri. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi perubahan atau biasa disebut dengan change request atau bisa juga adalah change identification ya. Nah, ini adalah mengidentifikasi perubahan yang terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis dampak pada komponen. Selanjutnya adalah analisis dampak komponennya, komponen-komponen perangkat lunak apa saja yang terpengaruh terhadap adanya perubahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah fungsionalitas. Nah, fungsionalitas ini adalah menyangkut perubahan yang mempengaruhi fungsionalitas seperti misalnya proses login, proses otorisasi nasabah, ataupun juga verifikasi. Kemudian juga ada dampak pada kinerja. Nah, dampak pada kinerja ini adalah perubahan juga mempengaruhi kinerja aplikasi. Dan sampai juga dampak-dampak baik itu pengujian, keamanan, dokumentasi maupun juga perencanaan implementasi. Nah, kemudian impact analysis proses. Kita lihat ini prosesnya itu adalah berulang ya. Jadi mulai dari analisis change request, nah itu adalah munculnya adalah SIS atau starting impact set. Kemudian berikutnya adalah kita trace potential impact. Nah, hasilnya itu adalah candidate impact set. Kemudian berikutnya implement requesting, maka hasilnya adalah actual impact set ya. Nah, kemudian ini bisa diiterasi ya. Reiterasi, kemudian kita bisa evaluasi lagi terhadap impact-nya, ada false positif ya. Ini adalah istilahnya adalah impact set atau sekumpulan dampak yang awalnya kita alokasikan atau kita identifikasi ternyata tidak berdampak. Sedangkan discover impact set ini adalah betul-betul yang berdampak. Nah, pengertian masing-masing yaitu ada starting impact set, kemudian kandidat impact set, kemudian discover impact set, actual impact set sampai false positive impact set bisa dibaca di sini, atau Anda bisa klik bagiannya itu adalah di bagian ini di buku evolusi software itu adalah di bagian bab 6 atau impact analysis. Oke. Kemudian ya berikutnya jadi kalau kita lihat di sini ya impact analysis proses itu tidak sekali jalan, tetapi kita melakukan analisis atau kajian secara berulang, mulai dari membuat SIS, membuat CIS, membuat AIS, kemudian membuat DIS sampai juga yaitu FPIS atau analisis dampak yang ternyata awalnya kita anggap berdampak, tetapi pada proses berikutnya ternyata tidak berdampak. Kemudian berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat gambaran di sini, kita melakukan analisis ini ya atau impact analysis, kita bisa melihat ya, kalau terjadi permintaan atau perubahan requirement terhadap software yang ada, nah itu kira-kira itu akan mempengaruhi mana? Nah, ini kalau kita lihat ya, itu ada di D2, ada di D8. D2 ini dependensinya ada C1, coding 1, coding 3, kemudian coding 6.
Kemudian C1, nah, ini kemudian bisa berubah ke T1 atau tes 1, T3 tes 3, T6 tes 6, kemudian T8 ini tes 8. Berarti dari sini bagian yang terdampak ini maka perlu diupdate, baik itu dokumentasi maupun juga kalau coding ya codingnya. Sedangkan yang eh, katakanlah yang backgroundnya putih, yang tidak terdampak ini tidak perlu diupdate atau tidak perlu dimodifikasi. Kemudian berikutnya ya, sebagai latihan ya di sini ada ya, tadi saya akan tidak menjelaskan terlalu panjang, nanti bisa silahkan Anda baca sebagai latihan ya. Buatlah impact analysis dari aplikasi penerimaan siswa baru. Berarti kalau begitu didefinisikan dulu aplikasi penerimaan siswa barunya. Kemudian dibuat SIS-nya ya, Static Impact Set, dibuat CIS-nya ya, kandidat impact set sampai yang berikutnya. Aplikasi penerimaan siswa baru kita bisa lihat ini contoh coding sederhana atau bisa juga Anda ambil dari coding yang kompleks boleh ya. Ini pendaftaran siswa baru. Di sini ini adalah ada formulir pendaftaran, kemudian ada list pendaftar. Anggaplah ya di dalam daftar pendaftaran ini formulir pendaftarannya, kemudian ada permintaan untuk perubahan, bukan hanya nama, alamat, jenis kelamin, agama, tetapi juga menyertakan juga foto dan juga menyertakan lokasi atau tempat tinggal siswa untuk zonasi ya kayak gitu ya. Nah, kemudian analisislah dampak ya, apa saja yang harus berubah, baik itu di requirement-nya, desainnya, coding maupun tesnya, jika itu adalah ada perubahan di dalam formulir pendaftaran, yaitu ada penambahan field terhadap foto dan juga lokasi atau longitude latitude ya. Nah, kemudian ini adalah yang bagian bawah, ini adalah link source code-nya. Ini link source code-nya Anda bisa lihat, ini mulai dari readme-nya ya. Nah, kemudian konfigurasi, form daftar, form edit, sampai ke proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran. Sehingga Anda boleh membuat deskripsi, kemudian bisa menetapkan SIS, sampai kemudian impact analisis yang lain. Boleh dikerjakan secara berkelompok maksimal 3 ya. Kemudian kalau sudah buat analisisnya, kemudian dimasukkan seperti biasa di form monitoring. Jika ada hal yang belum jelas, Anda bisa masuk ke sini ya, bagian buku evolusi software, kemudian dicari di bagian yaitu impact analysis. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan lihat ya. Pak, ya, untuk codingannya itu apakah harus menggunakan itu atau boleh? Tidak. Jadi kamu menggunakan aplikasi penerimaan siswa baru yang lain boleh. Ini adalah contoh aja ya. Boleh, siapa? Contoh, contoh kita menganalisis impact analisisnya. Yang lain mungkin silakan. Jadi Anda menggunakan source code atau aplikasi penerimaan siswa baru yang lain boleh. Baik, terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada lagi?
Oke, baik. Kemudian ya, kalau itu apa sudah dikerjakan, ya Anda boleh mengerjakannya dalam bentuk dua versi ya. Boleh mengerjakan dalam bentuk tertulis kayak blog itu, atau boleh mengerjakan dalam bentuk eh, rekaman. Jadi rekaman video diskusi. Boleh rekaman video diskusi, kemudian post, kemudian di embedded juga boleh. Jadi tidak harus dalam bentuk jawaban tertulis, tapi seperti Anda saya menerangkan lewat Zoom ini, kemudian di recording, kemudian ditaruh di YouTube, kemudian di embedded juga boleh. Jadi tidak harus dalam bentuk naratif teknis. Oke, kira-kira bisa dipahami? Oke, kalau begitu bisa dicoba, kemudian dibaca-baca lebih dahulu ya. Kemudian minggu depan coba kita akan bahas, maksudnya dipresentasikan kira-kira impact analysis yang sudah dibuat. Oke, mungkin hari ini itu saja materi sama link sama recording nanti saya embeddedkan ke blog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.